Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jakarta lagi bareng Bocan. Di video kali ini akan sedikit berbeda karena kita bukan mau staycation di villa ataupun di hotel, tapi di apartemen. Dan ini apartemennya tuh service apartment ya Bobors. Jadi walaupun dia tuh kamarnya kayak apartemen gitu ya, fasilitas di kamarnya lengkap banget, tapi dia juga ada kayak service housekeeping, ada service restoran. Jadi namanya service apartment. Dan kita mau kemana? Kita mau ke Swiss Hotel Living Jakarta Mega Kuningan. Lokasinya udah pasti ada di Mega Kuningan, di sekitaran SCBD gitu Bobors. Dan ini Bobors bisa lihat intipnya seperti apa tuh ya, cakep banget. Dan kita mau ke sana. Tapi sebelum Bocan review hotelnya, sebelum Bocan review apartemennya, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga murah. Termasuk untuk Swiss Hotel Living Jakarta Mega Kuningan ini. Harganya mulai dari 1,7 jutaan untuk tipe kamar Swiss Advantage Studio Twin. Terus juga ada tipe Studio Double, harganya mulai dari 2 jutaan. Dan ada juga nih Swiss Advantage Apartment 3 kamar tidur, harganya mulai dari 3,9 jutaan. Nah kemarin Bocan ambil tipe Swiss Advantage Apartemen 3 kamar tidur ini. Kapasitasnya bisa sampai 6 orang ya Bobors. Catat harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com. Karena Bobors bisa dapetin instant cashback up to 600.000 kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk banyak pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Kode promonya bisa buat nginep kapan aja dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Contohnya Swiss Hotel Living Jakarta Mega Kuningan ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 4,9 jutaan dan kalau dipasangin kupon Stay Bocan nanti bisa dapat instant cashback loh. Cashbacknya akan berbentuk beli-beli tiket points dan bisa dipakai untuk bayar hotel lagi. Oh ya, buat Bobors yang suka staycation dan mau dapat tambahan cashback, tiket.com juga lagi ada stay with benefit loh. Tinggal perbanyak transaksi kamar hotel, villa, dan apartemen di aplikasi tiket.com, kamu bisa dapetin tambahan cashback hingga 850.000. Periode promo berlangsung sampai 24 Februari 2026. Terus enaknya lagi sekarang di tiket.com ada fitur refund after check-in loh. Kalau rencana nginep berubah, kamu bisa refund setelah check-in apapun alasannya. Liburan jadi lebih sure ya. Ini baru tiket. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Dan untuk perjalanannya biasa lah ya Bobos, kita masuk tol Jagorawi terus keluar di mana tuh, di Cawang ya. Ya pokoknya udah ada lah di peta digital, gampang banget. Apalagi buat Bobos yang orang Jakarta, tinggal arahin aja, ketik di Google Mapnya Swiss Hotel Living Jakarta Mega Kuningan. Nah ini kita belok ke sebelah sini, terus ini udah mulai masuk wilayah SCBD ya Bobos. Dan kemarin Bocan tuh nginepnya di weekend, jadi enak banget, nggak ada macet-macetan. Terus juga alhamdulillah cuacanya lagi cerah setelah seminggu full hujan terus. Kemarin hari Sabtu akhirnya cuacanya cerah nih Bobors. Padahal dari rumah tuh udah skeptis, aduh hujan lagi, udah mendung lagi. Tapi ternyata nyampe Jakarta cerah. Dan kita udah deket banget nih sama hotelnya. Ini kita belok ke sebelah sini. Ini hotelnya strategis banget. Jadi nanti depan kamarnya tuh pemandangannya ke apa tuh, tol dalam kota yang Kartika Chandra itu loh Bobors. Terus ini udah deket banget dan lokasi hotelnya strategis ya Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors mau kemana-mana gitu ya, ke daerah Jakarta Selatan ataupun ke daerah Jakarta Pusat, ini masih cukup dekat dari sini. Dan Bocan suka banget ya, ini hotelnya juga ojol friendly karena itu lobbynya tuh pas banget di depan dan ojolnya bisa sampai ke sini gitu. Maksudnya aksesnya gampang gitu kalaupun mau ambil ojol, dan kalaupun misalnya mau dititipin ke resepsionis juga bisa. Terus kita masuk aja, tadi ada security check. Nah kita turun di sini. Ini tuh area lobbynya, area drop off-nya. Desainnya tuh unik banget ya Bobors, karena dari baru datang aja langsung kelihatan ini tuh dia pakai nuansa kayu-kayuan yang natural gitu. Jadi walaupun di tengah kota, vibes-nya tuh tetap yang alami gitu Bobors. Terus kita langsung pindahin barang aja. Tadi Bocan minta tolong sama bellboy-nya. Terus kita langsung masuk ke dalam dan suami ke parkiran. Untuk parkirannya nanti Bobors jangan lupa karcis
karcisnya dibawa, jangan ditinggal di mobil, karcisnya dibawa, terus nanti minta daftarin ke resepsionis, tinggal sebutin nomor kamar, jadi nanti kita dapat free parkir. Dan ini kata suami, kan Bocan nggak ngerti ya karena Bocan nggak bisa nyetir, tapi kata Pak suami ini parkirannya tuh enak banget gitu loh, luas, terus mau belok juga gampang, nggak yang sempit, pokoknya parkirannya enak banget. Dan kalau misalnya mau ke lobby langsung juga ada liftnya nih Bobors, tapi ini liftnya pakai kalau yang lift ini bisa lantai berapa aja, jadi untuk lobby yang ke lift maksudnya untuk lift yang ke lobby sama parkiran sama lift yang ke kamar tuh beda, jadi Bobors nggak perlu khawatir. Dan untuk check innya tadi kita bukan di lantai ground floornya, tapi kita check innya tuh di lantai SL. Jadi ada lantai SL itu sekitar lantai 11 atau lantai berapa, pokoknya agak di atas gitu. Nah, di sini baru kita check in. Terus di sini ada beberapa kursi dan ada restorannya juga. Terus tadi Bobors juga udah lihat ya, ada welcome drink self service, nanti bisa ambil sendiri. Dan untuk proses check innya juga smooth, nggak yang belibet gimana, cuma isi biasa lah ya, nomor handphone, email segala macam. Terus ini Bocan suka banget sih sama suasananya karena kita bisa lihat pemandangan gedung pencakar langit di sini. Terus sambil nunggu bisa duduk juga di sini. Dan ini agak random ya Bobors. Jadi pas Bocan check in itu, Bocan tuh ketemu sama tamu long stay yang namanya Mr. Kim. Ini tuh dia tahu-tahu kenalan terus dia bilang tunggu saya mau kasih present, cuma pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus Bocan bingung kan ya, mau nunggu, kesannya kayak ngarep hadiah banget gitu. Terus juga buru-buru karena kan perlu review segala macam. Terus akhirnya pas kita mau naik aja ke lift gitu, ketemu sama Mr. Kimnya dan dikasih coklat Korea tadi. Oke, kita lanjut untuk ke kamarnya. Ini Bocan kemarin kan pesennya yang 3 bedroom, dan ini unik banget karena ada private foyer. Jadi pintu dari koridor utama yang lorong koridor umum itu. Nah, terus di tengahnya ada foyer dan ini nyambung ke sini, pintu sini untuk yang unit 2 kamar tidur sama unit 1 kamar tidur. Jadi berasa kayak punya private foyer gitu lah istilah kerennya. Nah, ini kita lihat yang unit 2 kamar tidurnya dulu ya Bobors. Tadi tuh kamar pertama, terus di situ samping tadi pantry sama living room sama dining room, terus sini living roomnya. Dan hotelnya juga ramah anak banget karena dia punya tenda-tendaan, terus juga nyediain chat buat anak-anak aktivitas kayak gini. Dan kita lihat jendelanya, view dari kamarnya, kita buka tuh pemandangannya, gedung pencakar langit Jakarta. Walaupun agak mendung-mendung dikit, tapi masih ada langit biru-birunya Bobors. Terus ini anak Bocan pas malam tuh happy banget ngelihat ginian, tau gak, sampai gak mau tidur karena pas malam kan city view-nya kelap-kelip gitu kan. Nah, di area living room sini ada smart TV, cukup besar ini smart TV-nya. Terus Bocan juga dapet welcome treat yang sangat hangat dari apartemennya ini tuh, dapet cake, dicetakin fotonya. Terima kasih Swiss Hotel Living Jakarta. Nah, ini kalau ini untuk semua tamu nih Bobors, ada fruity, ada buah. Sama ada pasta. Dan di sini Bobors tuh bisa masak. Jadi ini tuh beneran kayak apartemen karena ada kompor, terus ada penggorengan, ada panci, wajan gitu lah ya buat bikin spaghetti atau buat bikin mie instan, dan ada exhaustnya juga. Terus ini ada microwave, ada magicom, dan ini disediain sendok garpu, walaupun sendok garpunya terbatas tapi yang penting ada ya Bobors. Terus ini ada spatula juga barangkali mau masak-masak. Terus ini ada serbet, terus gelasnya juga lengkap, ada gelas cangkir sama gelas minum biasa, dan ini ada kulkas sama ada dispenser. Kalau susu itu Bocan bawa dari rumah ya. Nah, ini mesin kopinya nih Bobors tuh, jadi bisa bikin kopi ala cafe, dan di sebelah sini microwave-nya. Fasilitas di kamarnya tuh lengkap banget, bikin kita ngerasa homey karena kita mau ngapa-ngapain bisa gitu kan, mau masak bisa, mau nyuci botol, peralatan makan baby juga bisa. Itu Bocan happy banget kalau hotel tuh ada fasilitas sinknya gitu kan. Terus ini master bedroom ya, bisa dibilang master bedroom, kamar utamanya. Di sini ada ranjang ukuran king size, terus juga ada televisi dan ada jendela juga. Ini pemandangannya sama seperti yang di living room, jalanan tol Jakarta. Terus ini ada dia ensuite bedroom, jadi ada kamar mandi di dalamnya, ensuite bedroom ya namanya. Terus ini ada walk-in closet, ada lemari gitu ya buat naruh barang-barang, ada iron board, ada bathrobe, safe deposit box, semuanya lengkap, laundry bag, perintilan semua ada. Dan ini kamar mandinya Bobors. Kamar mandinya ada wastafel,
Terus ini kacanya bisa dibuka nih ya. Kan kita nyari-nyari nih amenitisnya di mana gitu kan. Ternyata amenitisnya tuh di sini nih, kacanya bisa dibuka. Tuh, ada hair dryer sama ada amenitis. Ini awalnya Pasu nggak tahu, Bocan yang kepo-kepo kayaknya agak aneh nih, mungkin ada pintu rahasia, ternyata bener bisa dibuka. Terus ini toilet dan di sebelahnya ada bathtub Bobors. Ini bathtubnya sama ada shower. Bocan suka banget nih kalau bathtub yang areanya tuh terpisah sama area toilet atau area wastafel. Jadi dia ada pintunya dan level lantainya tuh berbeda gitu. Jadi beceknya tuh nggak kemana-mana. Ya kan, enak banget kalau kamar mandi yang kayak gitu. Nah, kita sekarang lanjut ke kamar tidur yang sebelah sana, belum diintip ya dalamnya. Tadi kita baru lihat sekilas dari luar. Ini kan lorong, terus ini ada kamar mandi. Kamar mandinya ini berarti sharing ya, bisa diakses dari luar dan bisa diakses dari kamar yang sebelah sini juga. Nah, kalau yang ini kamarnya lebih kecil dari yang tadi, tapi fasilitasnya juga lengkap. Ada lemari, ada smart TV, dan tetap ada pemandangan tuh, ada jendela Bobors walaupun agak kecil tapi jendelanya bisa dibuka, dan ada lampu buat belajar juga gitu kan ya. Ini lemarinya cukup luas. Terus ini meja kerjanya, lampu belajar ya, lampu kerja lah. Nah, sekarang kita lihat kamar mandi yang di luar. Jadi untuk unit yang pertama ini ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Terus kalau kamar mandi yang sini dia hanya shower, tapi di sini ada mesin cucinya Bobors. Bentar, ini kita muter dulu ya biar bisa lihat semuanya. Ini showernya, sabun, shampoo, conditioner semua lengkap, water heater juga ada pastinya. Dan ini di belakang pintu ada mesin cuci. Jadi enak banget kalau misalnya Bobors yang butuh butuh penginapan untuk long stay, kagak perlu cari laundryan lagi, bisa langsung nyuci di kamarnya. Terus juga misalnya kita mau masak-masak yang simple, bisa semua di sini. Tapi untuk servis, beresin kamar segala macem, tetap ada housekeepingnya. Nah, itu tuh yang namanya service apartment. Jadi walaupun fasilitasnya berasa lengkap banget kayak di apartemen pribadi, rumah pribadi, tapi tetap dapat servis ala hotel. Nah, sekarang kita pindah ke unit yang satu lagi. Ini kamar ketiga, makanya dibilang dia advantage 3 bedroom karena berasanya kayak tambahan gitu ya. Tadi kan unit yang 1-2 bedroom. Nah, ini tambahannya. Terus dia ada private foyer-nya, itu yang bikin unik. Di sini ranjangnya twin bed dan ini ukuran kamar studio ya. Tuh cukup luas banget. Ranjangnya twin bed, di depan ranjang juga ada smart TV. Di samping ranjangnya ada jendela dan ini bisa lihat pemandangan kota Jakarta juga. Terus ini kamarnya juga cukup luas, ada lemari segala macem. Tuh, ada bathrobe. Jadi untuk masing-masing unit fasilitasnya tuh udah lengkap banget, dari lemarinya, perintilan safe deposit box, iron board, timbangan, bathrobe segala macam di semua unitnya ada. Nah, ini kita bongkar-bongkar, ini kayak kotak sepatu gitu. Terus di sebelah sini ada mini kitchen, mini pantry. Ini ada sinknya juga Bobors, terus ada mesin kopinya juga. Jadi walaupun misalnya Bobors penasaran ya untuk yang tipe 1 kamarnya, tipe studionya kayak apa Bocan. Nah, kayak gini Bobors bisa lihat. Untuk tipe studionya tuh kayak gini, udah ada mini pantry-nya juga. Terus juga kamarnya cukup luas dan di samping ranjang juga ada sofa, ada smart TV. Jadi gak mesti harus ambil yang 3 bedroom, tergantung aja Bobors mau nginepnya sendiri atau rame-rame. Kalau misalnya nginepnya rame-rame gitu ya, misalnya pas lagi momen lebaran atau momen apa, mau nyari tempat staycation, gak mudik, pengen nyari tempat staycation di Jakarta yang bisa buat rame-rame tapi servisnya ala hotel, tapi kenyamanannya seperti apartemen pribadi, udah pilih Swiss Hotel Living Jakarta ini aja. Dan kita udah selesai room tournya semua. Sekarang ini kita mau buka hadiah coklat dari Mr. Kim. Barangkali Mr. Kim nonton videonya. Terima kasih kamsahamnida Mr. Kim. Nah, kita udah selesai makan coklat. Sekarang mau berenang. Kita mau berenang. Bocan udah ganti baju, pakai baju renang dan pakai bathrobe. Terus kita turun ke lantai SL. Jadi kalau untuk kolam berenangnya itu ada di lantai SL. Semua fasilitasnya ada di lantai SL ya. Kayak misalnya restoran, kolam renang, gym, sama ada sauna segala macam. Tapi untuk yang playground nanti ada di lantai bawah. Pokoknya ini tuh fasilitasnya lengkap banget Bobors. Bocan udah beberapa kali nginep di apartemen Jakarta juga gitu ya. Dan menurut Bocan ini fasilitas terlengkap tuh ada di Swiss Hotel Living Jakarta Mega Kuningan ini. Nah, sekarang kita keluar. Ini semua aksesnya tuh, misalnya pintu ke kolam renang, buat ke lift, kemana, semua tuh perlu bawa kunci ya Bobors. Tapi mereka
mereka tuh udah udah nyediain banget, kuncinya nggak dikasih satu doang. Kayak misalnya Bocan kan 3 bedroom, kuncinya tuh langsung dikasih 3, jadi nggak perlu rebutan. Barangkali ada yang mau di kamar, terus ada yang mau ke bawah, ada yang mau kemana, semuanya dapat kunci, enak banget. Dan kita langsung berenang aja. Kolamnya sih air biasa ya. Tapi kan nggak perlu khawatir karena Jakarta nggak sedingin itu. Cuma ini anginnya agak kenceng Bobors. Terus ini kolamnya ada yang untuk anak-anak sama untuk yang dewasa. Untuk yang anak-anak tadi kedalamannya sekitar 50 cm, dan untuk yang dewasa ini 100 berapa tadi? 130 atau berapa? Enggak deh. Ya sekitar itulah 130-an. Jadi nggak terlalu dalam. Terus juga di sini banyak pepohonan ya. Jadi vibes-nya tuh berasa kayak di resort banget, dan mereka juga menyediakan floaties, dan floatiesnya bisa dipakai untuk semua tamunya. Jadi enak banget berenang di sini, mau chilling vibes ala-ala santai lagi di Bali juga bisa karena ada sunbednya. Terus lihat aja tuh hawanya enak banget deh Bobors buat santai-santai di sini, buat main air di sini. Anak-anak juga berenangnya happy, nggak yang kepanasan kena matahari, bisa ngumpet di sini juga gitu kan. Tuh Bobors bisa lihat ya suasananya. Di antara dua bangunan yang menjulang, di tengahnya tuh ada kolam renang, berasa kayak oase banget. Terus kita melipir ke seberang. Tadi kan kita yang dari gedung sana. Nah, ini kita nyebrang sebelah sini. Di sini kayak ada mungkin pool bar kali ya Bobors, karena dia jualan kopi juga. Terus nah, di sebelah sini wellness centernya. Ada apa aja? Yang pertama ada gym. Tuh, gymnya bagus banget. Pemandangannya langsung ke gedung-gedung Jakarta gitu kan. Jadi olahraga seperti rasanya mengejar impian di ibu kota. Jadi makin semangat olahraganya. Terus alat-alatnya juga cukup banyak nih Bobors, dan areanya juga luas tuh ya. Bobors bisa lihat. Ini Bocan suka banget sih kalau gym tuh pemandangannya ke gedung-gedung gini. Berasa jiwa kompetitifnya. Kayak. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar mandinya. Ini kamar mandi untuk cowok dan ada fasilitas sauna. Ini tadinya Pak Su dia takut gerekam ini karena takutnya ada orang, tapi Bocan bilang ya udah lihat aja dulu, kalau misalnya ada orang ya direkam, kalau nggak ada kan ya udah boleh ya direkam ya, biar Bobor tahu gitu. Nah ini saunanya tuh, barangkali abis berenang, abis nge-gym kan katanya enak banget ya kalau abis nge-gym tuh sauna. Nah ini udah paket lengkap, semuanya ada di sini Bobors. Dan kita udah selesai berenang, sekarang kita mau lihat suasana malam harinya. Tuh kamar Bocan pas banget dapat sunset, dan alhamdulillahnya cuacanya lagi nggak mendung gitu, jadi kelihatan matahari terbenamnya tuh ya, cakep banget. Nah ini suasana malam harinya. Sekarang kita mau makan malam dulu. Ini anak gadis anak gadis tingginya udah hampir sama kayak Bocan. Nah, kita mau makan di Ember Fire and Grill. Restorannya, ini juga tempat sarapannya buat besok Bobors, dan ini Bobors harus cobain ya, karena ini tempat makannya recommended banget. Ini makanannya, masakannya betul beneran enak-enak Bobors. Dan misalnya pun gak dinner, pas sarapan juga makanannya tuh emang enak gitu. Jadi dia masak yang enak tuh bukan cuma buat yang dinner aja, tapi sampai ke sarapan yang free yang udah include ke kamar tuh juga enak. Nah ini menunya tadi Bobors bisa lihat barcode-nya, bisa scan sendiri. Terus dia lagi ada promo tuh ya, pay one get two stick. Jadi Bocan ambil yang itu. Terus pay one get two sticknya itu udah termasuk sama minuman mocktail, dan sisanya Bocan pesen air mineral. Nah ini Pak Su, by the way ya Bobors, Bocan sama Pak Su tuh lagi diet karena kemarin habis medical check up, dan hasilnya ternyata Bocan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Kalau Pak Su itu kolesterolnya lebih tinggi dari Bocan. Jadi kita pesen menu yang ramah kolesterol kayak salmon grill sama salad tadi. Tapi ini steaknya buat anak-anak, kita cobain aja. Terus ini Bocan juga pesen sop buntut. Sop buntut mungkin ya boleh lah ya, cheating day. Dan sop buntutnya kan bakar gitu, nggak goreng. Jadi nggak terlalu banyak kali ya lemaknya, ngeles aja. Nah ini makanannya Bobors tuh, dari platingnya aja udah kelihatan cantik banget dan udah menggoda sekali. Ini Bocan pesen yang medium well. Kalau yang terlalu rare Bocan kurang suka, jadi kita pesen medium well. Terus ini pisaunya aja tuh milih ya, pisaunya nanti dikasih pilihan Bobors lebih nyaman buat potong pakai yang mana. Terus ini yang bikin enak nih, selain saus dan dagingnya juga udah enak. Nah yang bikin tambah enak tuh tadi pilihan garamnya. Jadi Bobors bisa pilih mau yang Himalayan salt atau mau yang salt with pepper, salt with garlic segala macam. Dan ini tuh Bocan tuangin sedikit ya Bobors, dan itu beneran kayak
mengubah rasanya tuh naik banget gitu levelnya gara-gara dikasih garam itu. Dan sekalian abis makan kita cobain dessertnya. Ini Bocan sama Pak Su cobain sedikit aja, sisanya bagi-bagi buat anak-anak biar tidak terlalu manis tuh ya. Pokoknya makanannya sangat well dan makanannya enak semua. Jadi recommended banget kalau bawa staycation di sini. Jangan lupa untuk cobain dinernya juga. Dan selain itu ya, selain makanannya tuh yang emang semuanya perfect, enak, suasana restonya tuh juga elegan banget. Ini vibes-nya tuh kayak makan mewah di dalam drakor ketemu CEO siapa gitu kan. Pokoknya keren banget, vibes restorannya tuh keren banget, berasa jadi pemeran utama di drakor gitu kan, atau di Dracin. Dan sekarang kita balik ke kamar, kita mau cek internetnya kenceng sampai 50 Mbps, terus pencahayaannya juga oke. Dan selamat pagi, baru aja kemarin cerah 1 hari, hari ini sudah mulai mendung lagi nih Jakarta. Emang lagi musim hujan ya Bobors. Dan sekarang kita mau langsung sarapan aja. Sarapannya tuh buffet. Ini Bocan happy banget karena rata-rata apartemen yang Bocan pernah inapin itu sarapannya nggak ada Bobors. Rata-rata nggak ada sarapan, dan kalaupun ada sarapan paling dia cuma kayak breakfast box ala kadarnya gitu, kayak misalnya roti, nasi goreng yang gitu doang. Nah kalau di sini sarapannya tuh beneran lengkap, buffetnya ini lengkap banget menunya. Beneran kayak lagi nginep di 5-star hotel. Mungkin ini emang service apartemen levelnya juga bintang 5 ya Bobors. Makanya dari service, dari makanan, dari fasilitas semuanya tuh oke. Nah kita langsung lihat aja menunya. Pertama tadi ada area pastry. Terus di sini nggak cuma ada pastry tapi juga ada waffle, ada pancake, dan ada crepes. Sampai ada es krim juga. Terus di sebelah sini area minumannya, ada infused water, ada fresh juice, ada kopi tuh ya, lengkap banget. Terus ini buah-buahan sama salad, Bocan suka banget karena saladnya taruh di chiller dan ini aman, tidak terkontaminasi dengan serangga dan lain-lain. Pokoknya ini buah-buahan dan saladnya tempatnya bagus, fresh. Terus juga ini ada keju-kejuan, dan rata-rata tuh, dan ini kan lokasi hotelnya tuh deket banget sama kedutaan dari luar negeri ya Bobors. Jadi ini ketemu lagi sama Mr. Kim. Terus ya Bocan bingung nih mau cerita yang mana dulu. Pokoknya di sini banyak tamu dari luar negeri karena emang banyak kedutaan. Nah terus pas Bocan lagi rekam, Mr. Kim ini ngambil handphonenya dan dia katanya mau bantuin rekam tuh. Ini rekaman hasil Mr. Kim. Gimana? Approve gak menurut Bobors tuh ya? Bocan cuma bisa ketawa dan dada-dada aja karena Mr. Kim itu vibes-nya tuh ceria banget gitu loh. Bawaannya kalau deket dia pengen ketawa. Dan by the way dia tuh tamu long stay di sini ya. Terus Bocan tuh nanya hotel yang paling bagus di Korea tuh apa. Terus dia bilang gini, jangan, hotelnya mahal katanya, 10 juta per malam. Terus Bocan bilang ya kalau 10 juta gak apa-apa lah, bisa nabung gitu kan ya. Terus dia bilang terus Bocan bilang, Bocan juga pernah kok nginep di hotel 10 juta semalam. Terus dia jawabnya gini, aku juga pernah katanya nginep di JW Marriott mana gitu ya, tapi selama setahun. Wah gila, ampun suhu gitu kan. Biasanya Bocan road trip aja 3 bulan pindah hotel, ya itu paling maksimal 3 bulan gitu kan. Dan hotelnya tuh campur antara yang murah dan yang mahal. Ini dia long stay di JW Marriott selama setahun. Gila kan. Ini gak tahu di Swiss Hotel nih dia nginep udah berapa lama. Pokoknya dia tuh tamu long stay. Dan Bocan kan akhirnya ngobrol lagi sama Mr. Kim gitu kan, nanya menurut Mr. Kim apa nih menu sarapan yang paling enak di sini. Terus dia bilang, langsung dipanggilin chefnya, kenalin ini Chef Rudy katanya. Chef Rudy bikinin ini spaghetti ravioli atau apa gitu, atau spaghetti cream and cheese buat babynya tadi gitu. Terus ya udah kan, Bocan pikir tuh ya nggak tahu lah ya, karena spaghetti itu nggak ada gitu di menu buffetnya. Ternyata itu tuh emang spesial khusus dibikinin buat tamu-tamu long stay, dan Bocan akhirnya kebagian juga tuh spagettinya. Tapi sebelum spagettinya matang, kita lihat dulu menu-menu yang udah Bocan ambil. Ini ada nasi sama sayurannya segar-segar, ada ada brokoli, ada wortel. Terus ini menu diet double prohe, karbonya dikit aja. Nah ini Pak Su makan ayam kecap. Pokoknya masakannya enak-enak ya Bobors. Walaupun ini hotel yang tamunya tuh kebanyakan dari luar negeri, tapi untuk seasoningnya dia nggak under seasoning. Jadi untuk lidah Indonesia juga tetap enak.
Tapi nggak tahu ya kalau untuk lidah luar negeri gimana. Nah ini nih si anak Bocan tuh udah dikasih nasi, telur, sosis, dia nggak mau, dia makannya susah. Terus beneran dikasih spaghetti cream and cheese ini dia doyan banget tuh ya. Itu spagettinya enak banget deh Bobers. Tapi itu kayaknya khusus tamu long stay ya. Kalau kita yang nginep sehari 2 hari jangan terlalu minta macam-macam lah. Itu spesial untuk tamu long stay. Dan udah selesai sarapan, udah selesai makan. Sekarang dessertnya kita minta es krim. Es krimnya ada coklat sama strawberry. Terus ini pas balik ke meja, Wocan ketemu sama salah satu Bobers. Ini namanya Alessia sama Rafa. Katanya kemarin pas Bocan lagi berenang, anaknya ngelihat Bocan terus bilang ke mamahnya, Mama itu ada Bocan katanya gitu. Terus akhirnya pas sarapan ketemu nih. Pokoknya tempatnya ternyata recommended banget karena banyak, bukan cuma Bocan tapi Bobers yang lainnya yang nggak sengaja ketemu Bocan di sini juga nginepnya pada betah Bobers. Terus kita udah sarapan dan sekarang kita mau explore fasilitas lainnya. Tadi kita kemarin kan udah berenang ya, sekarang kita mau explore ke area playground. Ini Bocan dikasih tahu sama resepsionisnya untuk anak-anak itu ada area playground di lantai GF di sebelah kiri. Nah ini lewat sini nih. Kalau nggak dikasih tahu jujur ya nggak akan tahu ya. Karena aksesnya agak sedikit tertutup Bobers tuh ya. Ini kita perlu pintu masuk sini dan pakai akses card. Jadi Bobers kalau nginep di sini harus bawa kunci kamarnya kemana-mana karena untuk kemana-mananya harus lewat akses card tadi. Dan di sini area playgroundnya ini ada yang indoor sama ada yang outdoor di sebelah sana. Ini kita lihat yang indoornya dulu. Yang indoornya tuh luas banget Bobers tuh ya, luas dan permainannya banyak. Terus di sini juga ada staffnya tuh yang berjaga. Jadi anak-anak kita tuh nggak main sendirian, tapi kalau misalnya Bobers mau kayak painting face, ngecat muka atau ngecat tangan atau apa, itu ada mbaknya yang nemenin. Nah ini ada perosotan, terus ada jala-jala juga, terus ada monkey bar segala macam, ada kuda-kudaan. Pokoknya anak Bocan happy banget main di sini, termasuk si baby tuh ya. Ini tempatnya luas, bersih, terus ini ada bola-bolaan, tapi ini bola-bolaannya yang ini loh dimasukin ke pipa, nanti kita sesuaiin warnanya. Nah, dia suruh nyari nih, mana yang hijau? Oke, green. Terus di sini masih ada permainan yang agak edukatif karena di sini ada puzzle, terus ada cat buat mewarnai segala macem. Tuh banyak banget mainannya Bobers. Terus juga bisa kids painting yang tangan atau yang muka gitu. Terus di sini ada high rope ala-ala. Terus ini apa ya namanya? Tapi pokoknya enak banget lari-lari di sini, nggak perlu takut kejedot, nggak perlu takut kepleset karena semuanya empuk. Jadi ini sangat ramah balita tuh. Happy banget deh Bobers nginepnya. Ini apartemen paling berkesan yang pernah Bocan inepin karena dari semua fasilitasnya oke. Dan kita keluar lagi, kita mau lihat playground outdoornya. Tuh di sini kayak ada outdoor, kayak ada taman gitu, cukup luas dan pemandangannya tuh gedung-gedung Jakarta. Tapi di sini juga ada permainannya. Jadi anak-anak happy banget Bobers. Gimana? Recommended banget kan tempatnya? Just cobain Swiss Hotel Living Jakarta, pesennya di tiket.com. Dan selesai sudah, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga bisa menghibur buat Bobers yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan.